Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma Fauzi Firdaus dengan NIM 095 dan teman saya Erika akan mempresentasikan tentang COVID-19 Patient Health Prediction using Post Random Forest Algorithm. Lanjut. Untuk kontennya ini, mungkin untuk langsung ke introduction-nya adalah industri kesehatan adalah industri yang sangat luas yang memerlukan pengumpulan dan pengolahan data medis secara real time. Di industri ini terdapat masalah penanganan data yang memerlukan prediksi dan penyebaran informasi secara real time kepada praktisi kesehatan untuk perhatikan medis yang cepat. Pihak-pihak utama dalam industri ini seperti dokter, vendor, rumah sakit, dan perusahaan berbasis kesehatan telah berupaya mengumpulkan, mengelola, dan menghidupkan kembali data yang bertujuan meningkatkan praktik medis dan inovasi teknologi. Namun, pengenalan data kesehatan bahkan ini menjadi tugas dan kompleks karena volume data yang besar, isu keamanan, ketidakmampuan aplikasi jaringan nirkabel, dan kecepatan peningkatannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan alur kerja, industri kesehatan membutuhkan alat analisis data untuk mengelola data yang kompleks tersebut. Lanjut, lalu untuk tujuan dari penelitian ini sendiri adalah mengisi kekosongan sistem kesehatan dengan machine learning untuk memproses data kesehatan dengan parameter COVID-19 positif lainnya pada pasien di Wuhan. Lalu memprediksi hasil yang paling mungkin dari seorang pasien berdasarkan gejala, riwayat perjalanan, dan keterlambatan pelaporan kasus dengan mengidentifikasikan pola dari data pasien sebelumnya. Lanjut. Lalu ini berikut datasetnya. Lalu untuk atributnya sendiri ada banyak, yaitu lanjut ID, yaitu ID pasien, location adalah lokasi di mana pasien berada, country adalah negara asal pasien, gender adalah jenis kelamin pasien, lalu age adalah umur pasien, SIM on adalah tanggal pasien mulai memperhatikan gejalanya, hospital visit adalah tanggal pasien mengunjungi rumah sakit, lalu visit Wuhan adalah apakah pasien mengunjungi Wuhan di Tiongkok, lalu from Wuhan adalah apakah pasien tersebut berasal dari Wuhan, Tiongkok, lalu date adalah apakah pasien meninggal karena COVID-19, lalu simptom 1-5 adalah gejala yang diperhatikan oleh pasien, lalu untuk recovery adalah apakah pasien sembuh. Lanjut. Untuk metodologinya sendiri adalah ada 3, yaitu yang pertama literature review, metode pengolahan menggunakan Boost Random Forest, pengelolaan data menggunakan kombinasi antara algoritma Random Forest Classifier, kemudian akan digabungkan dengan algoritma ada Boost Classifier. Lanjut. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah data pre-processing, yaitu mengecek missing value, kemudian ditangani juga konversi ke numerik, lalu pengujian 5 model klasifikasi, yaitu menguji model klasifikasi logistik regression, decision tree, SVM, naive Bayes, dan Boost Random Forest. Lalu perbandingan 5 model, membandingkan hasil evaluasi matriks 5 model. Lalu implementasi random forest, yaitu split data, definisi model, dan prediksi. Kemudian untuk evaluasi modelnya sendiri adalah uh, mengevaluasi matriks recall, F1 score, precision, dan akurasi. Jadi di sini kami akan mensimulasikan lalu membandingkan dengan visualisasi yang ada di jurnal gitu. Lanjut untuk hasil dan pembahasannya akan dijelaskan teman saya. Oke, untuk pengujiannya, pengujian 5 model klasifikasinya. Jadi yang pertama di sini ada pengujian dengan menggunakan logistik regression dengan didapatkan akurasinya sebesar 82%. Kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan decision tree dengan akurasinya yaitu 87%. Kemudian yang ketiga dilakukan pengujian dengan menggunakan SVM dengan akurasi yang didapat yaitu 88% dan juga pengujian dengan menggunakan naive Bayes dengan akurasi 82% dan terakhir
adalah random forest dengan akurasi 93%. Nah, dari 5 model pengujian tersebut diperoleh bahwa random forest lah yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi. Dan ini adalah grafik perbandingan evaluasi dari model-model tadi, di mana dapat dilihat dari segi precision, kemudian akurasi, kemudian F1 score, dan juga recall diperoleh bahwa random forest yang memiliki tingkat paling baik atau paling tinggi. Nah, dapat disimpulkan bahwa perbandingan dari random forest di paper dan juga percobaan, bahwa di paper itu akurasi data yang diperoleh dengan menggunakan metode Adabus random forest yaitu sebesar 93% dengan nilai F1 score yaitu 85,7%, sedangkan saat percobaan yaitu diperoleh akurasi sejumlah 96,31% dan juga nilai F1 skornya jumlah 42,85%. Nah, terdapat pula yaitu decision tree-nya dari random forest-nya bahwa di sini ada dibagi yaitu usia kurang dari 38 tahun dan juga usia kurang dari 56 tahun. Nah, diperoleh di sini bahwa pasien usia kurang dari 58 tahun itu memiliki potensi masih hidup yang lebih tinggi dengan berdasarkan 125 di sini artinya sembuh dengan kode 0 dan juga 52 itu meninggal dengan kode 1. Kemudian untuk tahap lanjutannya yaitu dengan meningkatkan estimator untuk random forest sebesar 100 untuk mengurangi kedalaman dan meningkatkan keakuratan, dan hasil akhir yang diperoleh yaitu hasil prediksi dari random forest dapat dikatakan sebagai hasil yang akurat karena skor akurasi yang dihasilkan berkisar 96,31%. Nah, mungkin sekian saja dari kami untuk ini link papernya dan juga link Google Colabs-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.